Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 355. Kenshin, yang berhenti di warung kopi untuk beristirahat sejenak. Lalu ia mendapat cerita dari pemilik warung kopi tersebut tentang masalah desanya Iwan, yang hampir semua lahannya dikuasai oleh perusahaan, dirampas dengan cara yang tak wajar. Karena mendengar cerita itu, Kenshin pun tersentuh, hatinya tak bisa menerima. Lalu dengan segera, diteleponlah ayahnya. Ayahnya yang saat itu berada di kantor pusat, lagi melihat perkembangan dari semua perusahaan miliknya. Lalu tiba-tiba, dilihatnya Kenshin itu menelpon. Beliau pun mengangkatnya. Kenshin kemudian bicara, dirinya lalu menyapa, dan ayahnya pun menjawabnya seperti biasanya. Lalu beliau berkata, "Apa kamu sudah sampai Ken? Ke desanya Iwan?" Kenshin menjawab, "Ini Kenshin sudah sampai ya. Tapi di sini ada sedikit masalah." Ayahnya pun bertanya, "Emang ada masalah apa Ken? Kok seperti penting gitu?" Kenshin pun mulai bercerita, "Gini ya, saat Kenshin datang ke sini, Kenshin melihat banyak sekali bendera-bendera milik perusahaan yang berdiri di sepanjang jalan desa. Ternyata ya, ada peristiwa di balik itu. Ini Kenshin baru dapat informasi. Katanya banyak lahan warga desa di sini, dan juga rumah mereka, termasuk pula miliknya Iwan. Bahkan satu kampung, kini dikuasai perusahaan. Tempat tinggal mereka pun, tak luput juga disita. Dengan cara yang curang, secara panjang lebar, Kenshin itu menjelaskan. Sampai tak sengaja, Kenshin bercerita pula tentang perlakuan dari pemilik perusahaan kepada dirinya saat akan jalan menuju rumahnya Iwan. Tak diperkenankan lewat. Ayahnya pun mendengarnya. Beliau serius menyimaknya. Kemudian ayahnya Kenshin bertanya, "Kok bisa gitu? Tanah warga dirampas. Kok hanya dibiarkan saja? Apa di sana tak ada aparat hukum? Baik polisi maupun yang lainnya. Kok mereka sewenang-wenang sekali?" Kenshin pun menjawabnya, "Ini katanya juga ya, yang menipu warga desa itu adalah lurahnya sendiri. Sudah dilaporkan pada yang berwenang. Tapi warga desa di sini yang tetap kalah ya. Bahkan sudah di pengadilan. Katanya tanah yang dijual sudah termasuk sah dan legal. Perusahaan diputuskan menang." Ayahnya pun bicara, "Itu hanya permainan saja. Pasti para warga itu dibohongin. Mereka banyak yang tak mengerti hukum." Lalu ayahnya itu bilang, "Baik Ken, kalau seperti itu yang kamu ceritakan, kejadian warga desanya Iwan, yang tanahnya diambil perusahaan, ayah akan membantu. Nanti ayah akan kumpulkan pengacara perusahaan milik ayah, termasuk Bang Hotman, untuk membicarakan hal itu. Dan sekarang ini, kamu temui Iwan dulu. Tanyakan pada Iwan, lebih jelasnya gimana. Kalau perlu besok, kamu datangi langsung perusahaan yang menguasai lahan desa, yang punya rencana membangun properti dan hotel. Kamu tanya saja, apa yang menurutmu penting. Sekalian belajar menghadapi orang, para pengusaha yang jahat. Kamu cari informasi. Sekiranya ada yang penting, sampaikan pada ayah. Oh ya, nanti juga akan ayah perintahkan para pimpinan perusahaan untuk datang ke sana juga, biar tahu siapa kamu. Kalau anaknya ayah ini." Kenshin pun menjawab, "Jangan ya, entar malah berlebihan. Dilihat banyak orang di sini." Ayahnya pun menyahut, "Sudah, kamu jangan khawatir. Nanti kamu akan tahu sendiri." Ayah ini sudah berpengalaman menghadapi pengusaha yang seperti itu. Rupanya, ayahnya Kenshin sedikit agak marah karena mendengar cerita anaknya yang tak diperkenankan lewat jalan dan disuruh harus memutar dengan jarak yang jauh, bahkan jalan kaki pula. Tak hanya itu, beliau pun mendengar pula Kenshin juga bilang kalau isi handphonenya disita dan dihapus hanya karena memfoto pemandangan desa. Bos besar pun jadi tak terima putranya itu diperlakukan seperti begitu. Apalagi perusahaan itu katanya sangat sewenang-wenang. Banyak warga dilarang mendekat ke lahan tempat mereka. Bos besar pun memutuskan akan membantu Iwan secara besar-besaran.
Lalu beliau pun menghubungi beberapa anak buahnya, yang semuanya jadi pimpinan di perusahaan masing-masing. Bos besar pun melakukannya di saat ini juga. Sementara itu, Kenshin sendiri, setelah bicara dengan ayahnya, Kenshin melanjutkan lagi, akan berjalan kembali menuju ke desanya Iwan. Namun tiba-tiba, di saat ia berdiri, handphonenya berbunyi. Segera saja dilihatnya, rupanya Kaori sedang menghubungi. Kaori menelpon lewat WhatsApp-nya dengan panggilan video secara langsung. Kenshin yang melihatnya segera menerimanya. Kenshin bicara, "Ada apa nih cewek cantik telepon lagi?" Kaori pun menjawabnya, "Aduh tumben banget nih kamu menyapa aku dengan panggilan gitu. Biasanya kan panggil nama aja." Kenshin membalasnya, "Itu kan dulu. Sekarang kan beda. Kita udah tunangan. Masa aku malu-malu lagi sama calon sendiri?" Hahaha. Kenshin tertawa dan tersenyum melihat Kaori di handphonenya. Kaori pun menyahutnya, "Ah dasar kamu say. Pasti ada maunya. Biar aku nggak bertanya gitu ya. Tentang foto pemandangan alam yang di desanya Mas Iwan. Sampai saat ini belum kamu kirim-kirim." Kenshin menjawabnya, "Kamu Kaori tahu aja maksudku. Kalau memang seperti itu." Kaori pun menyahutnya, "Ya tahulah say. Kan aku udah mengenal kamu lebih dari apapun." Dan Kenshin menjawab, "Oh ya lain kali aja ya Kaori fotonya. Aku nggak sempat nih mengambil. Atau besok aja aku fotokan lagi." Kaori pun bertanya, "Lo say kamu tadi kan bilang akan mengambil gambar, merekam pemandangan. Apa baterai handphonenya habis ya?" Mendengar hal itu, Kaori yang menjawab sendiri. Kenshin pun menyahut, "Oh iya, benar-benar itu Kaori. Kamu tahu aja maksudnya." Kenshin pun mengiyakan, membenarkan Kaori daripada dirinya berkata sebenarnya bisa panjang urusannya. Nanti Kaori banyak bertanya, merasa khawatir pula, apalagi tadi tak sengaja telah bicara pada ayahnya. Kenshin pun kini lebih baik menutupi saja hal yang tak mengenakan yang terjadi sebelumnya. Kaori pun lalu menjawab, "Ya udah say kalau nggak ada fotonya. Kan aku nggak maksa. Tapi kamu ini say, bepergian ke desanya Iwan. Kok pakai baju biasa gitu sih kamu? Pakai kaos pula. Aku lihat dari sini. Bajumu nampak kotor sekali. Kamu habis berlari ya? Debunya itu sampai melekat di bajumu. Kamu nggak pakai jaket juga. Kalau masuk angin gimana? Kok wajah kamu seperti baru berolahraga gitu? Itu kamu berkeringat." Kenshin menjawabnya, "Ya wajarlah Kaori. Namanya aja di desa. Ini pun aku jalan kaki. Kan sama aja ya dengan berolahraga. Terus menyangkut bajuku. Untuk apa lagi coba? Aku cari perhatian lagi. Misal sama cewek yang lain. Sedang aku sendiri sudah punya kamu. Wanita yang cantik. Bahkan tercantik pula yang pernah aku kenal." Kaori langsung membalasnya, "Duh aduh kamu ya. Sekarang pandai merayu. Memuji-muji aku." Kaori pun tersenyum. Dan Kenshin pun bilang, "Ya udah ya Kaori. Aku tak melanjutkan jalan lagi. Entar aja dilanjutkan." Dan Kaori pun mengerti. Pembicaraan itu selesai. Kaori pun bekerja. Demikian halnya Kenshin, yang beranjak berdiri, akan melangkah pergi. Namun pemilik warung itu bilang, "Mas tunggu-tunggu. Ini saya antarkan saja. Kalau masnya masih berjalan, itu jaraknya masih 3 kilo lagi. Akan lama sampainya. Lebih baik sama saya saja. Sekalian ini, mau mengambil jualan." Dan Kenshin menjawabnya dengan mengiyakan. Dengan senang hati, Kenshin akan diantar ke tempatnya Iwan. Berjalanlah waktu. Tak berselang kemudian, motor itu telah tiba, masuk wilayah desa, yang saat ini dirundung masalah. Pemilik warung itu bilang, "Nah ini mas coba mas lihat sendiri. Cocokkan dengan alamat yang masnya cari." Kenshin melihat nama kampung, yang nampak sepi sekali. Tak ada orang di situ. Dan pemilik warung pun bicara, "Inilah kampungnya Iwan, yang disita Pak Lurah. Kemudian diambil perusahaan." Kenshin pun terperangah. Ada kejadian seperti ini, namun tak masuk berita. Dan pemilik warung berkata, "Ya sudah, mari masnya saya antar ke tempatnya Iwan." Dan baru berjalan sebentar, motor itu belok ke kanan, lalu masuk kampung sebelah, kemudian berhenti di depan rumah. Iwan yang ada di luar langsung melihat Kenshin, dan saling bertemulah antar teman baik itu. Iwan pun menyapa, "Lo bro lu kesini beneran?
Waduh, kok bisa Pak Aji yang mengantar? Gimana ceritanya ini? Pak Aji pemilik warung itu bilang, "Lu Wan tega sekali sama temanmu. Ini masnya tadi jalan kaki sendiri. Disuruh putar oleh pengusaha itu. Karena di tempat biasanya sudah dilarang." Iwan pun berkata, "Waduh bro, lu beneran lewat situ? Jalan kaki pula? Itu kan jauh bro, hampir 7 kilo. Kurang ajar benar orang itu. Tega sekali menyuruh lewat situ." Iwan nampak marah, tak terima temannya diperlakukan begitu. Kenshin pun lalu bilang, "Sudah Wan, gak apa, ini aku anggap olahraga." Kemudian mereka pun saling bicara. Singkat cerita, Kenshin itu berkata, "Wan, gua menginap di sini. Besok lu antarkan gua ke tempat perusahaan yang menguasai lahan desa. Aku mau bicara sama mereka." Dan Iwan pun menyahut, "Oke bro, itu nggak masalah. Kita akan berangkat ke sana." Dan rencana pun dibuat. Kenshin dan Iwan akan ke tempat kerjanya Larissa, wanita yang sombong, anaknya seorang pengusaha yang mengaku paling kaya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya